Oke, kita kali ini coba bahas tentang materi hukum Newton ya, atau kita sebutnya mungkin spesifikasi ke hukum Newton yang kedua. Jadi hukum Newton yang kedua ini kita sebutnya adalah, kita bisa tulis sigma F sama dengan M kali A. Sigma F M dikali A. Udah gitu dong. Nah, sigma F itu maksudnya gimana sih? Kalau sigma F itu adalah jumlah gaya yang bekerja. Jumlah gaya bekerja. Atau satuan dari gaya itu adalah Newton. Jadi kalau F itu satuannya Newton gitu ya. Kalau M itu adalah massa bendanya. Berarti kalau massa satuannya adalah kilogram. Kalau A adalah percepatannya. Percepatan. Satuannya adalah meter per second kuadrat. Tuh. Oke, kita langsung ke konteksnya aja ya. Jadi kalau misalkan istilahnya gini, misalkan ada sebuah balok yang diletakkan di atas lantai. Balok ini memiliki massa 2 kilo. Dan balok ini ditarik oleh suatu gaya bernilai 2 Newton. Nah, berapakah percepatan baloknya? Misalkan pertanyaannya begitu ya. Berapa percepatan gerak balok gitu ya. Dari persamaan yang awal ini, kita kan dapat sigma F sama dengan M kali A ya. Coba perhatiin dulu. Di sini ada berapa banyak gaya yang bekerja? Cuman ada satu doang kan tuh. F doang. Berarti sigma F-nya itu adalah F gitu ya. Berarti dapat nih dari melalui rumus ini kita bisa tulis, karena sigma F-nya adalah F doang, berarti F sama dengan massa dikali percepatan. Nah gitu. Kita mau nyari percepatannya, berarti otomatis gimana matematisnya? Nah, berarti otomatis matematisnya, nah si massanya ini pindahkan ke bawah sini ya, set gitu ya, ke sini. Jadi pembagi si gayanya gitu. Karena massanya dipindah, jadi persamaannya juga gimana? A sama dengan F dibagi massanya gitu ya. Oke ya. Massanya tadi berapa massanya? Massanya 2 kilo nih. F-nya 2 Newton nih. Masukin berarti F-nya 2 kan ya. Massanya 2 juga gitu ya. Berarti percepatannya dapat 2 dibagi 2 berapa? 1. Satuannya adalah percepatan ini. Meter per second kuadrat. Nah, seperti itu. Gampang ya? Oke. Itu kalau seandainya konteksnya cuma ada satu gaya. Lalu gimana kalau misalkan gayanya lebih dari satu gitu ya? Oke. Kita kontekskan lagi, misal ada suatu balok lagi di bawah. Bentar, saya gambar dulu. Ada sebuah balok, massanya misalkan 10 kilo. Kemudian ditarik oleh suatu gaya. Set, sini. Anggaplah ini F. Di sini gayanya adalah bernilai 10 Newton. Lalu ada gaya lagi yang tiba-tiba menarik dan arahnya itu berbeda dengan gaya yang pertama. Anggaplah nanti gaya yang kedua arahnya ke kiri.
Misalkan nilai dari F-nya atau F2 mungkin kita sebutnya, karena itu kan gaya yang kedua ya. Misalkan nilainya adalah 5 Newton. Nah, pertanyaannya masih sama konteksnya. Berapakah nilai percepatannya? Dan tambahan lagi, arahnya kemana? Misalkan gitu, arah balok kemana? Gitu ya. Oke. Kan berdasarkan dari persamaan sigma F sama dengan M dikali A. Ini ada berapa gaya yang bekerja? Ada 2. Ada apa aja? Ada gaya F yang pertama, ini. Sama gaya F yang kedua, yang ini. Nah, arahnya berbeda. Yang pertama itu arahnya ke kanan, yang kedua arahnya ke kiri. Berarti gimana? Kita lihat pakai konteks diagram Kartesius. Gimana Kartesius? Diagram Kartesius itu kita bisa lihatnya kayak gini ya, atau kita bisa gambar gini. Jadi kan ada sumbu X sama sumbu Y ya. Berarti kalau misalkan ke daerah sini ya, atau daerah kita sebutnya daerah sini, itu kan di dalam sumbu X yang positif. Nah, kalau seandainya sebaliknya, misal di daerah sini, berarti kan kita sebutnya bisa disebut adalah daerah sumbu X yang negatifnya ya. Nah, gitu ya. Nah, kita lihat coba. Tadi gayanya yang ke arah kanan itu adalah yang F1 kan ya, atau yang F yang warna pink ini. Tuh, arahnya kan ke kanan tuh. Berarti dia di daerah mana? Di daerah X positif, ya enggak? Di daerah sini ya, gitu ya. Berarti dia nilainya tetap positif, gitu maksudnya. Tapi F yang si hijau, yang warna hijau, itu arahnya ke kiri. Berarti otomatis dia di daerah negatif sini. Berarti nilainya adalah negatif gitu. Maksudnya kayak gitu ya. Oke, kita lanjutin. Berarti sigma F-nya gimana? Ada F yang pertama ke kanan kan berarti tetap positif ya. F ditambah F2 kan tadi ke kiri ya. Ke kiri kan berarti negatif, berarti ditambah negatif F2. Nah, gitu. Sama dengan massa dikali percepatan. Nah, seperti itu. Oke ya. Lanjut. Nah, ini kan ada plus dikali minus ya. Ya kan ya? Plus dikali minus itu hasilnya adalah minus, ya enggak? Berarti dapat persamaannya adalah F dikurangi F2 sama dengan M dikali A gitu. Tinggal masukin angkanya. F-nya berapa tadi? 10 ya? 10. F2 kan berapa? 5 ya? Kurangi 5. Masanya berapa? 10 ya? Masukin 10. Percepatannya lagi dicari gitu ya. 10 kurangi 5, 5 itu ya. Sama dengan 10 dikali A. Itu ya. Karena kita mau nyari A, berarti 10-nya kita pindah ke bawah gitu. Jadi pembagi gitu. Berarti nilai A kita bisa tulis A sama dengan 5 dibagi 10. Gitu ya. Nah, berarti A-nya kita ketemu. A sama dengan 0,5 meter per second kuadrat gitu. Arahnya kemana dong? Karena 10-nya yang di depan, 10 yang di depan ya, 10-nya kan di depan ya berarti ya. Berarti arahnya sesuai dengan arah yang F1 atau dengan F yang ini. Nah, gitu. Berarti arahnya ke kanan.
karena dia yang dikurangi gitu ya, atau yang lebih besar gitu. Nanti percepatannya adalah sebesar 0,5 meter per second dan arahnya ke kanan. Nah, seperti itu ya. Gampang ya, insya Allah ya. Oke. Itu kalau misalkan lebih dari dua gaya, dari satu gaya, sorry. Kalau seandainya gitu ya konteksnya. Kalau misalkan gini, misal ada sebuah balok gitu ya, tapi gayanya adalah ada 3 itu ya. Misalkan F1 ke sini, terus F2 misalkan ke kiri, terus ada lagi satu lagi F3 ke arah misalkan ke kanan lagi. Nah, berarti kalau misalkan kayak gini sigma F nya gimana dong? Ada 2 yang ke kanan, ada 1 yang ke kiri. Berarti sigma F nya M kali A. Berarti ada F1 atau F yang hijau ini ditambah F3, kan sama-sama ke kanan ya, ditambah lagi F2 nya kan ke kiri, berarti minus F2. Nah, gitu, sama dengan M dikali A, seperti itu ya. Nah, tinggal nanti kalau misalkan angkanya ada, kita tinggal jumlahin angkanya aja. Oke, gitu ya konteksnya ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan seandainya gayanya itu membentuk sudut. Oke, misalnya gayanya gini, dia kan tadi kan kita gayanya lurus-lurus aja ya. Misalkan sekarang gaya tariknya membentuk sudut gitu. Aduh, sorry, kok nggak lempeng. Misalkan gayanya itu membentuk sudut seperti ini, tarikannya membentuk sudut. Tuh. F nilainya adalah 20 misal. Masanya misalkan 2 kilo aja. Misalkan dia membentuk sudut sebesar 53 derajat atau 37 aja deh. 60 nggak apa-apa deh. 60 derajat. Nah, lalu berapakah nilai dari percepatan si balok itu gitu ya? Kalau seandainya membentuk sudut seperti ini, kita harus apa? Kita harus memproyeksikannya gitu ya. Proyeksi maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Kita mengenal teori vektor, kan kalau misalkan vektor kan gini ya. Ada vektor V ya. Ini sudut theta. Kalau mau memproyeksikan kan berarti ini terhadap V yang horizontal atau kita sebutnya Vx gitu ya. Kan kalau misalkan rumus dari Vx adalah V dikali cos theta gitu ya. Berarti kalau Vf ya, F yang ini proyeksinya berarti kayak gini ya, set gitu ya, atau kita sebutnya Fx. Fx berarti gimana rumusnya? Berarti Fx sama dengan F dikali cos 60 gitu ya, ya enggak? Nah, berarti kalau misalkan kita udah proyeksikan si F nya ini, kita bisa abaikan. Berarti nanti sigma F nya tinggal Fx doang, maksudnya kayak gitu ya. Nah, berarti secara matematis kita bisa tulis sigma F sama dengan M kali A berarti di sini cuma Fx sama dengan M dikali A gitu ya. Masukin dulu Fx ya. Tadi kan Fx adalah rumusnya adalah ini ya.
tadi fx adalah f cos 60. Berarti kita lanjutin dulu ke bawah. Berarti fx sama dengan f-nya berapa tadi? 20 ya. Masukin 20. 20 dikali cos 60. Cos 60 berapa? Setengah ya. Berarti fx sama dengan 20 dikali setengah. Dapat fx-nya berapa? 10 ya. 10 satuannya Newton. Nah, tinggal kita masukin ke sini. Berarti kita masukin sini 10 sama dengan masanya tadi berapa? 2 kilo ya. 2 dikali A gitu ya. Lanjut, berarti kita tinggal kita pindahkan 2-nya ke sini. Jadi pembagi. Jadi dapat A sama dengan 10 dibagi 2. Kalian jangan bingung ya. Kok tadi A-nya kok ke kiri, ke kanan, sekarang jadi di kiri gitu ya. Sama aja sebenarnya. Sebenarnya kita bisa nulisnya kayak gini juga. Bisa juga nulis kayak gini. A sama dengan 10 per 2, sama aja ini. Ini dengan yang ini itu sama, bolak-balik gitu ya. Bedanya tadi kalau A-nya dari kiri, ini kiri kanan gitu aja. Berarti dapat nilai A-nya berapa? 5 meter per second kuadrat. Gitu ya. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami. Untuk latihan soal, coba kalian kerjain soal yang ini. Kalau bisa, keren. Komen jawabannya berapa, gitu ya. Ini masanya 4 kilo. Terus ada gaya ke kiri. Nilainya adalah 4 Newton. Terus ada gaya yang ke atas. Sudutnya misal 37 aja deh. Derajat. Terus ini nilai F-nya misalkan berapa ya? 40 aja deh. Jangan. Berarti berapa enaknya biar itu ya, misalkan ya udah deh 20 aja. Tentukan berapakah percepatan baloknya, gitu ya, dan arahnya kemana, gitu ya. Ini buat kalian latihan aja. Kalau bisa silakan komen jawabannya berapa. Kalau nggak bisa ya udah komen aku nggak bisa, nanti saya bahas bikin video pembahasannya. Oke ya. Thank you, sampai di sini dulu. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.